وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Puji lan syukur namung kagungane Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Sehingga kanthi nikmat-nikmat menika alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged rawuh makempal wonten ing masjid menika dalam rangka memenuhi kebutuhan kita, menembah dhateng Allah, ibadah dhateng Allah, melaksanakan salat Jumat, mendengarkan khutbah kanthi berjamaah. Pramila mugi-mugi sedaya amal ibadah ingkang sampun lumampah lan ugi ingkang badhe kita jangkah dipun trami lan dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ugi salam mugi tetap konjuk datang junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang keluarganipun, datang sahabat-sahabatipun lan ugi para pengikutipun ingkang taat lan ugi ingkang patuh. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maudhu judul khutbah wonten ing siang menika adalah musabaqah bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jamaah rahimakumullah, salah satu bukti dari ketakwaan seseorang adalah dengan memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan dan bersegera melakukan kebaikan-kebaikan itu. Para sahabat, para salafus soleh disebut sebagai manusia istimewa, khaira ummah, tidak lain adalah karena mereka senantiasa berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jamaah rahimakumullah, salah satu contoh, Abu Talhah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor yang memiliki banyak harta. Dia termasuk orang yang kaya, kebunnya luas, termasuk kebun Bayroha yang terletak di depan masjid. Letaknya sangat strategis, paling subur, dan tentu kemawon kebun Bayroha kalau wau sangatlah dicintai oleh Abu Talhah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiambak
sering mampir ke kebun tersebut untuk sekedar berteduh dan minum air di kebun Bairoha kalawau. Nanging jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nalikane Allah Subhanahu wa taala nurunake dawuhipun ingkang wonten ing surah Ali Imran ayat 93, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ora tumeka sapa sira kabeh albirra ing kebagusan, hatta tunfiqu sehingga infak sapa sira kabeh mimma tuhibbuna saking apa-apa kang padha sira tresnani. Mila jamaah rahimakumullah, seakan-akan tidak ingin didahului oleh orang lain, Abu Talha manggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Paringono pirsa dene Allah, ngertenono ya Rasulullah, kebun sing paling tak tresnani yaiku kebun Bairoha. Mila kebun menika kula sedekahaken kangge agamane Allah. Subhanallah, kebun yang paling dicintai, kebun yang paling strategis, yang paling subur, ternyata disedekahkan untuk Allah sesaat setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kebaikan bersedekah. Abu Talha ingin dialah orang yang pertama menjalankan perintah Allah kalawau sebelum orang lain mendahuluinya. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, contoh lain adalah sahabat Ukasah bin Mihsan. Nalikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, yadkhulul jannata min ummati, bakal melbu swarga sangka umatku zumratun, siji kaum, siji golongan, hum sab'una alfan, sing jumlahi 70.000, tudi'u wujuhum ida'atal qamari, wajahnya bersinar laksana bulan Lailatul Badri ketika purnama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ingkang kados mekaten, Ukasah pun berdiri manggi Rasulullah, ya Rasulullah, ij'alni minhum, ud'ullaha yaj'alni minhum. Mbok inggih ya Rasulullah, kula niki dipun dongaaken menjadi tiang ingkang mlebet swarga termasuk golongan 70.000 orang kalawau. Lalu Rasulullah pun berdoa, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah, mugi panjenengan dadosaken Ukasah termasuk tiang sing mlebu swarga golongane tiang sing 70.000 niku wau. Mendengar Ukasah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang lain yang ikut berdiri, ya Rasulullah, mbok inggih kula niki didongaaken kados dene Ukasah. Nanging Rasulullah dawuh, sabaqaka biha Ukasah, oh sampeyan wis kedisian Ukasah. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peluang melaksanakan suatu kebaikan, kesempatan untuk mendapatkan pahala kebaikan kadang-kadang tidak datang untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketika ada kesempatan, ketika ada peluang untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan kita mampu melaksanakannya, maka monggo segera kita melaksanakan kebaikan kalawau sebelum orang lain mendahului kita. Ampun ngantos justru malah ngenteni wong liya. Mestinya kita harus menjadi pendahulu
dan termasuk menjadi pelopor dalam kebaikan-kebaikan kalau. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ugi memuji, menyebutkan tentang keutamaan orang yang berbuat baik, yang terdahulu berbuat baik. Allah dawuh, la yastawi minkum, ora podo ing antarane sira kabeh, man anfaqa min qablil fathi wa qatal, wong sing infak sadurunge fathu Makkah, termasuk wong sing berperang sadurunge fathu Makkah. Ulaika a'dhamu darajatan, wong-wong iku derajate luweh luhur, derajate luweh bagus minal ladzina anfaqu mim ba'du wa qatalu, tinimbang wong-wong sing infak sakwuse fathu Makkah, termasuk wong sing berperang sakwuse fathu Makkah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang yang berinfak bahkan berperang yang terlebih dahulu itu lebih a'zam, lebih mulia dibanding wong sing infak dan berperang yang datang belakangan. Termasuk ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam keseharian kula lan panjenengan sedaya ugi dipun anjuraken untuk selalu menjadi orang yang pertama, termasuk ketika kita hadir dalam majelis sholat jamaah. Allah memuji orang-orang yang menjadi shaf pertama dalam sholat jamaah, termasuk ugi orang-orang yang datang terlebih dahulu dalam melaksanakan sholat Jum'ah. Man irtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah thumma roha faka'annama qarraba badanah. Insyaallah kula panjenengan sesampun hafal, sing sapa wonge mandi janabah banjur berangkat menuju sholat Jum'ah, termasuk golongan pertama, diibaratkan kaya dene kurban seekor onta. Kelompok kedua seolah berkorban seekor sapi. Yang ketiga kelompok yang berkorban seekor kambing bertanduk. Termasuk ugi yang selanjutnya orang berkorban seekor ayam, bahkan selanjutnya hanya sebutir telur. Tahapan-tahapan menika menunjukkan betapa lebih mulianya orang yang datang pertama dalam sholat Jum'ah dibanding yang akhir-akhir, lebih-lebih yang datangnya sesudah azan dikumandangkan. Sebab ketika faidha kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, ketika imam sudah menyampaikan khutbahnya, malaikat menutup bukunya, buku catatannya untuk mendengarkan khotib berkhutbah. Boten mencatat malih sinten ingkang hadir di majelis Jum'ah. Hadirin jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, boten namung keutamaan pahala yang lebih baik bagi orang-orang yang terlebih dahulu melakukan kesainan dan kebaikan, bahkan lebih-lebih tiang-tiang ingkang mempelopori kebaikan-kebaikan kalawau. Sebab tiang-tiang ingkang pertama sekaligus mempelopori sebuah kebaikan, piyambakipun akan mendapatkan pahala dari amal yang dia lakukan, ditambah amal-amal pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, sing sapane wong mempelopori, ngawiti, melaksanakan sunnah dalam syariat Islam, sunnah hasanah yang baik,
falahu ajruha, mongko iku keduwe wong ajruha ganjarane amale, wa ajru man amila biha ba'dahu, lan ganjarane wong-wong sing mengikuti kebaikan-kebaikan itu, min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun ganjarane wong sing mengikuti iku mau. Jamaah rahimakumullah, kenapa pelopor kebaikan yang mengawali sebuah kebaikan mendapatkan pahala lebih baik, bahkan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya? Sebab kebanyakan orang-orang yang mempelopori sebuah kebaikan, mempelopori sunnah-sunnah Rasulullah, biasanya dianggap aneh, menyalahi kebiasaan umum, ngowah-ngowahi adat, menentang arus, bahkan seringkali para pelopor menika berjuang sendirian. Milo ganjarane para pelopor menika dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang hanya sekedar mengikuti. Memang ada pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan-kebaikan itu, tapi pahala dari orang-orang yang mempelopori lebih baik, lebih bagus dibanding yang sekedar mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, monggo kula mengajak datang awak kula kiambak lan panjenengan sedaya, kita kedah berusaha supados kita menjadi orang yang pertama hadir di majelis-majelis kebaikan, menjadi orang yang pertama untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak usah menunggu orang lain, tidak usah menunggu diajak oleh orang lain. Sebaiknya kita lebih dulu datang untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Sebab nopo jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan dan kemuliaan orang yang mempelopori, orang yang bersegera melaksanakan kebaikan itu, di awal-awal kematiannya, ketika masih di alam barzah, datanglah amal soleh itu dalam wujud seorang laki-laki yang tampan, dengan pakaian yang bagus, dengan aroma yang wangi, dengan mengatakan, akulah amal kebaikanmu. Demi Allah, engkau waktu di dunia bersegera di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Ketika dihisab oleh Allah, orang-orang yang terdahulu bersegera melaksanakan kebaikan, ugi didahulukan oleh Allah. Bahkan termasuk sabiqun bil khairat, termasuk keistimewaannya lagi adalah masuk surga tanpa hisab bagi orang-orang yang mempelopori sebuah kebaikan. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu monggo kula lan panjenengan sedaya selalu berlomba untuk menjadi pelopor dalam kebaikan-kebaikan. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, menjadi pendahulu kebaikan, sehingga nalikane sewaktu-waktu Allah nimbali datang kita, mencabut nyawa kita, kula lan panjenengan sedaya dalam keadaan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا راكبا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن